1 ton doa. Itu yang menjadi tema yang ingin saya bagikan malam hari ini. Tema yang pernah dibahas di komunitas kami, komunitas Kompi. Komunitas kecil, isinya tukang ngobrol dan ngopi gitu ya. Dan kami membahas mengenai seberapa banyak sih sebenarnya doa itu harus dibuat. Hari-hari ini mungkin ada buat sebagian orang, termasuk kami, adalah merupakan hari-hari yang sangat sulit. Dan seringkali kita mendengar bahwa sudah berdoa, tapi tidak memperoleh jawaban. Sampai mungkin jenuh dan tidak ingin berdoa lagi. Banyak orang sudah tidak mau berdoa lagi. Tetapi kami bahas di Kompi begini. Penting gak sih sebenarnya kuantitas, bukan kualitas saja ya, kuantitas dari doa. Kami berharap kualitasnya sudah baik lah sudah. Tapi kuantitasnya, apakah perlu kita berdoa pagi, berdoa malam, berdoa sebelum makan, berdoa. Nah, kami temukan satu kenyataan penting, fakta penting yang tercatat dalam Alkitab. Dari Lukas 6:12 berkata begini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Kami melihat bahwa Tuhan Yesus menganggap doa itu sangat penting ternyata. Sampai untuk berdoa saja dia meluangkan waktu semalam-malaman. Kita mungkin 10-15 menit sudah nggak tahu apa yang tadi dikatakan. Tapi Yesus memberi contoh. Dia berdoa semalam-malaman. Sepanjang malam dia berdoa. Kenapa begitu? Kenapa kita nggak bisa seperti Yesus? Karena Yesus mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bapa. Dia bisa bercerita mengenai kehidupannya dan lain sebagainya kepada Bapa. Ingat, doa itu bukan cuma sekedar minta-minta. Tapi doa adalah bercerita, bercengkrama dengan Bapa. Itu sebabnya di 1 Tesalonika 5:17 Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus sadar betul, dan dia berkata begini, tetaplah berdoa. Apapun keadaan saat ini, kami dapati di Kompi begini, apapun keadaanmu saat ini, sesulit apapun, jangan pernah engkau lupa untuk berdoa. Mengucap syukur, mungkin curhat sama Tuhan, tapi jangan ngeluh, jangan bersungut-sungut, ya. Mengucap syukurlah senantiasa, sebanyak-banyaknya. Kami ambil sebuah analogi yang sangat sederhana. Di Kompi itu kita bahas sebuah analogi yang bisa dipikirkan oleh manusia. Walaupun mungkin di surga tidak seperti ini ya teman-teman ya. Tapi ini analogi yang paling sederhana yang bisa dipikirkan. Seandainya Bapak punya sebuah meja seperti meja saya begini. Ada sebuah meja. Dan di meja itu bertumpuk-tumpuk kertas di sana. Dan kertas itu dari mana? Kertas adalah catatan doa dari para malaikat yang mencatat doa Anda dan menumpuk di atas meja itu. Jadi banyak sekali tumpukan. Dan Bapak sortir satu persatu. Ini perlu dijawab, ini nggak perlu. Dia ambil satu tumpuk, dia sortir lagi. Nah, kami berpikir begini. Kira-kira Bapak itu kalau melihat yang bagaimana, yang akhirnya membuat Bapak memberi perhatian, gitu ya. Nah, dalam teori probabilitas, teori statistik probabilitas namanya, itu berkata begini, sebuah kejadian yang sering kali terjadi, berulang-ulang, itu akan mendapatkan sebuah perhatian. Jadi kalau Bapak seandainya baca doa itu, kemudian dia baca, oh doanya Benny. Dia buka lagi, doanya Benny lagi. Dia buka lagi, oh doanya Edi, doanya Roni, doanya Bambang, doanya Benny lagi. Maka Bapak mulai berpikir, sekali lagi ini pemikiran secara manusia ya. Bapak mulai berpikir, ini kok banyak banget doanya Benny. Ada apa dengan dia? Coba sih saya baca dengan lebih teliti. Mungkin dia bisa dibantu. Anda perhatikan baik-baik teman-teman bahwa ternyata yang kita pikirkan sederhana ini mungkin sedang terjadi di surga sana. Jadi saya cuma mau katakan, kami mengambil kesimpulan begini. Gunakan waktumu yang ada saat ini
Saya tidak tahu seperti apa keadaanmu, saya tidak tahu, kami tidak tahu seperti apa posisimu hari-hari ini. Tapi kalau ada waktu luang, gunakan untuk berdoa. Saya pribadi setiap pagi saya ikut perayaan Ekaristi walaupun secara streaming ya, secara online. Malam saya luangkan waktu berosario. Sebelum tidur saya berdoa, makan saya berdoa. Karena saya tahu tonggak utama kehidupan saya adalah doa saya. Mau jadi apa saya? Di Kompi kami belajar begini. Mau jadi apa kita? Mau seperti apa jadinya? Mau dapat mujizat apa? Semua diawali dengan doa. Doamu menentukan engkau mau jadi apa. Doamu itu membuat Bapa mengubah jalan hidupmu atau memberikan mujizatnya karena doamu. Saya mau katakan begini sederhana, saudara. Saya nggak tahu slogan-slogan di luar seperti apa, tapi kami punya prinsip di Kompi begini. 1 ton doa itu bisa menghasilkan mungkin 1 ons ketaatan, 1 ons mujizat, 1 ons berkat. Saya nggak tahu. Tapi semakin banyak doa, maka semakin banyak hal yang terjadi dalam hidupmu. Tapi harus banyak doanya. Sebab itu saya ajak teman-teman dia, mulai sekarang kita perbanyak doa kita. Waduh Pak, saya nggak tahu mau doakan apa. Doalah seperti engkau berbicara pada Bapamu. Saya nggak perlu ajari itu, saudaraku. Mungkin Anda berkata begini, Pak, kan Tuhan berkata begini, doamu jangan bertele-tele, doalah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, dan seterusnya. Saya mau katakan teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa sih Tuhan Yesus berkata begitu? Karena Tuhan Yesus melihat di zaman itu banyak ahli-ahli Taurat, kaum Farisi berdoanya bukan untuk berhubungan dengan Bapa, tapi berdoanya untuk pamer. Makanya Tuhan Yesus bilang jangan bertele-tele doamu. Masuk kamarmu, tutup pintumu, berdoalah. Yang di luar jangan bertele-tele. Yang untuk publik jangan bertele-tele. Jangan pamer. Tapi masuk dalam kamarmu. Tuhan Yesus lakukan ini loh. Semalam-malaman dia pergi ke bukit sendirian. Semalam-malaman dia berdoa. Dia bangun sebuah relasi dengan Bapaknya. Kita juga bisa bangun relasi kita dengan Yesus. Bangun relasi kita dengan Bapa dengan doa-doa kita. Dan saya percaya begini, kalau engkau sering-sering berdoa, mujizat nggak jauh-jauh dari engkau. Kami dapati di Kompi begitu, mujizat nggak akan jauh-jauh dari orang-orang yang sering berdoa. Ya teman-teman, jadi inilah pentingnya doa yang saya katakan tadi, 1 ton doa. Doa yang banyak. Doalah terus-terusan dengan baik, dengan cara yang baik. Maka kau akan melihat doa-doamu didengarkan oleh, probabilitasnya doamu sering muncul, sering dikabulkan oleh Bapa. Amin. Ya, baik teman-teman yang terkasih, sekali lagi ini hasil diskusi kami di Kompi. Kompi punya satu slogan begini. Terkadang kehidupan itu memang pahit. Tapi kalau kehidupanmu pahit, jadilah seperti secangkir kopi. Meskipun dia pahit, dia masih tetap bisa dinikmati. Dan masih tetap bisa dicari orang. Dan masih menjadi berkat bagi orang lain. Semoga boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. God bless you all. Sampai ketemu pada Kompi's Diary yang akan datang.